Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman channel sederhana Santri Ngaji bin Aji, seiring zaman yang begitu maju pesat dalam bidang apapun, termasuk dalam bidang kesehatan, dalam bidang kedokteran, maka tentu banyak sekali problema yang harus kita pahami supaya tidak bertentangan dengan syariat yang kita yakini. Pada kali ini kami akan coba menjawab dari pertanyaan teman kami mengenai hukum bayi tabung. Karena ya kita tahu di Indonesia pun sudah banyak orang-orang yang pengen memiliki keturunan, kemudian melalui cara menggunakan bayi tabung. Dalam syariat Islam sebenarnya apa hukum bayi tabung? Ya. Hukumnya bayi tabung itu seperti apa? Bisakah bayi tabung disebut atau dikatakan sebuah perzinahan atau termasuk dalam kategori zina? Ya teman-temanku, kami berusaha menjawab sepengetahuan kami dengan dasar yang kami pahami. Bayi tabung itu hukumnya tafsil, artinya diperinci, bisa boleh, bisa haram. Maka yang harus dipahami adalah perinciannya ini, teman-teman. Yang pertama, apabila sperma yang ditabung dan dimasukkan ke dalam rahim wanita tersebut bukan sperma suami, bukan sperma suaminya sendiri, maka hukumnya haram. Jadi ke dokter, kemudian sama dokternya dikasih atau dimasukkan sperma dan spermanya bukan dari suaminya sendiri, maka itu jelas haram. Apabila yang kedua, apabila sperma atau biasa disebut dengan mani yang ditabung tersebut sperma suaminya sendiri, suami istri, tetapi dulu ketika cara mengeluarkannya tidak muhtaram, maka hukumnya juga haram. Jadi syaratnya itu sperma yang ditabung itu harus sperma suami istri, bukan sperma orang lain. Dan yang kedua, nanti kalau spermanya
itu milik suami istri, akan tetapi cara mengeluarkannya tidak muhtaram. Muhtaram itu tidak diperbolehkan ya. Kalau muhtaram kan diperbolehkan, kalau tidak muhtaram berarti tidak diperbolehkan. Nah, terus seperti apa sih muhtaram dan tidak muhtaram? Maksudnya mani yang muhtaram itu adalah mani yang keluar atau dikeluarkan dengan cara yang diperbolehkan. Contoh, kalau keluar, contoh suami ikhtilam atau bermimpi basah, keluar mani, kemudian maninya diambil sama istrinya, itu muhtaram, keluar sendiri soalnya. Atau dalam keterangan lain, suami meminta tolong pada istrinya untuk bisa mengeluarkan mani. Jadi maninya itu keluar dengan lantaran tangan istrinya, itu juga boleh. Makanya bahasanya di sini mani muhtaram itu adalah yang keluar atau yang dikeluarkan. Dikeluarkan itu berarti dengan tangannya istri atau tangannya amatnya ya. Kalau masa dulu kan punya amat ya. Amat itu budak perempuan, maka itu boleh karena istri itu mahalul istimta. Istri atau amat itu mahal istimta, tempatnya bersenang-senang, maka diperbolehkan. Nah, kalau sperma yang ditabung itu sperma suami istri dan cara mengeluarkannya muhtaram dan dimasukkan ke dalam rahim istri sendiri, maka hukumnya boleh. Jadi sekali lagi teman-temanku, bayi tabung hukumnya sah dan boleh kalau syaratnya adalah sperma yang ditabung adalah sperma suami istri dan cara mengeluarkannya harus muhtaram atau cara-cara yang diperbolehkan dan dimasukkan ke dalam rahim istri sendiri, maka hukumnya boleh. Kalau sperma orang lain jelas tidak boleh, atau sperma sendiri tapi cara mengeluarkannya tidak diperbolehkan oleh syarak, maka juga tidak boleh. Jadi itu ya teman-temannya, bisa difahami bahwa hukumnya bayi tabung boleh dengan syarat sperma itu berasal dari suami istri sendiri dan cara mengeluarkannya diperkenankan oleh syariat. Bagaimana cara mengeluarkan mani atau sperma yang diperbolehkan oleh syariat tadi, dan saya sudah berusaha memberikan keterangan. Caranya boleh dengan tangannya istrinya atau ketika dia keluar sendiri saat tidur. Dasar pengambilannya bisa dilihat bareng-bareng dalam Jami'us Shaghir ya. Dalam kitab Jami'us Shaghir disebutkan ma min dzanbin ba'da syirki a'zamu 'indallahi min nutfatin wada'aha rajulun fi rahmin la yakhillu lahu. Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik atau menyekutukan Allah di sisi Allah, indallah itu di sisi Allah, daripada maninya atau spermanya seorang laki-laki yang ditaruh pada rahim wanita yang tidak halal baginya. Dalam hikmatu tashri wal syafatuh disebutkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yusqina ma'uhu zar'aihi. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-kali menyiram air maninya tentunya pada lahan tanaman atau rahim orang
lain. Demikianlah itu teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Satu lagi ini sebagai dasar bahwa maninya muhtaram atau mani seseorang halal dikeluarkan melalui tangan istrinya. Saya bacakan juga ini dalam kitab Kifayatul Akhyar. Dalam Bajuri juga ada, lau istamnar rajulu maniyatan biyadi imraatihi au amatihi jaza bi annahu mahallu istimta'iha. Jadi jika seorang suami sengaja mengeluarkan air maninya dengan perantara tangan istrinya atau tangan perempuan amatnya, maka boleh karena perempuan tersebut tempat istimna. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.